Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 898. Jantung Kaisar Agung yang masih berdetak tidak berarti bahwa Kaisar Wuliang masih hidup, tetapi lebih merupakan ekspresi dari keengganannya untuk benar-benar mati dalam meditasi, sebagai bentuk tekad yang belum terselesaikan. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya ahli yang mendambakan keabadian. Namun, bahkan jika seseorang mencapai tingkat Dewa Iblis 9 tingkat atau Kaisar Dewa 9 tingkat, mereka tetap tidak bisa mencapai keabadian. Siklus hidup satu era kekacauan adalah seperti kutukan atau belenggu yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Luo Xiu tidak tahu apakah ada seseorang di era purba atau era reinkarnasi yang benar-benar mencapai keabadian. Yang ia ketahui hanyalah bahwa para raksasa Dewa Iblis yang lahir dari kekacauan dapat hidup selama satu era kekacauan, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya mereka, batas usia mereka tetaplah satu era kekacauan. Banyak ahli telah mencoba berbagai teknik rahasia untuk memperpanjang hidup mereka. Contohnya adalah tidur panjang raksasa petir Kadeslar, serta penyegelan diri pendekar pedang dugu. Meskipun metode-metode ini dapat memperlambat aliran waktu bagi mereka, pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa hidup lebih lama dari satu era kekacauan. Para ahli yang telah menguasai dunia sepanjang generasi tidak rela mati begitu saja. Kadang-kadang, tekad mereka yang kuat tetap bertahan bahkan setelah kematian, membuat jantung mereka masih berdetak. Dalam beberapa kasus, tekad ini bahkan bisa berubah menjadi iblis hati, hampir seperti entitas jahat. Namun, seorang Kaisar Agung dengan tingkat Dewa Iblis 6 tingkat belum cukup kuat untuk membentuk iblis hati. Oleh karena itu, Luo Xiu tidak merasa khawatir akan hal itu. Boom! Saat Luo Xiu menyentuh peti mati, energi hukum yang dahsyat langsung meledak di seluruh langit berbintang. Elemen air, api, angin, petir, serta kekuatan yin dan yang meledak dengan luar biasa, berusaha untuk menenggelamkannya dalam badai energi yang tak terbendung. Namun, Luo Xiu tetap tenang. Dengan satu gerakan tangan, ia mengeluarkan sari cahaya abadi. Dalam sekejap, semua hukum di sekitarnya langsung membeku dan terhenti. Dengan satu lambaian tangan, ia mengambil peti mati Kaisar Wuliang dan kemudian berbalik meninggalkan tempat itu. Setelah keluar dari zona terlarang waktu, Luo Xiu membatalkan teknik penyatuan ilahi, dan zirah berwarna ungu hitam yang menyelimuti tubuhnya berubah kembali menjadi wujud aslinya, yaitu monster pelahap dewa, yang melesat tinggi ke langit. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu tiba di tempat Xiao Jiangming dahulu terbunuh ketika ia hanya bisa menyaksikan Xiao Jiangming dibunuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Tatapan penuh keputusasaan Xiao Jiangming sebelum meninggal telah terukir dalam benaknya selamanya. Selama bertahun-tahun, Luo Xiu telah berlatih mati-matian, berharap bisa menguasai hukum waktu tingkat 10. Karena dulu, Meng Qianxiang pernah mengatakan kepadanya bahwa dengan menguasai hukum waktu tingkat 10 dan kekuatan reinkarnasi, seseorang dapat mengembalikan aliran waktu untuk menghidupkan kembali mereka yang telah mati. Saat itu, Luo Xiu belum mendapatkan kembali ingatan Tai Sang King, sehingga ia mempercayai perkataan Meng Qianxiang. Namun, setelah ia sadar dan ingatannya kembali, ia baru menyadari bahwa Meng Qianxiang telah membohonginya sejak awal. Ia hanya ingin menenangkan hati Luo Xiu, karena sejak awal ia memiliki niat buruk, yaitu mengendalikan Luo Xiu, membantunya membangun kembali piringan reinkarnasi, dan menjadikannya sebagai penguasa hukum reinkarnasi di alam semesta. Namun, ada satu hal yang Meng Qianxiang tidak salah katana, jika seseorang dapat membalikkan waktu, maka memang benar ia bisa menarik kembali jejak sejarah dari aliran waktu dan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Tetapi tindakan semacam itu melanggar hukum alam semesta. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan jalan langit dan pasti akan menuntut harga yang sangat besar. Jika hanya menghidupkan kembali seseorang yang belum mencapai tingkat Dewa Iblis, maka itu masih bisa dilakukan dengan risiko yang lebih kecil. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit proses reinkarnasinya. Jika orang tersebut memiliki harta karun khusus atau fisik unik, maka kesulitannya akan meningkat secara drastis. Mengubah aliran waktu adalah tindakan terlarang. Untuk melakukan ini, seseorang harus menggunakan kekuatan hukum waktu, karena hanya dengan meningkatkan dari hukum waktu menjadi hukum waktu, seseorang dapat benar-benar membalikkan waktu. Dulu, Luo Xiu tidak bisa melakukannya. Bahkan ketika ia meningkatkan kultivasinya ke tingkat Santo Dewa dengan penyatuan ilahi dan menguasai hukum waktu tingkat 10, ia tetap tidak mampu membalikkan waktu. Namun, setelah keluar dari Istana Abadi Taisang, Luo Xiu akhirnya menguasai seberkas kekuatan hukum waktu. Sekarang, ia akhirnya bisa mencobanya. Seakan takdir telah menuntunnya ke sini. Setelah memperoleh hukum waktu di Istana Abadi Taisang, ia segera dikirim ke Bintang Waktu.
Sepertinya alam semesta telah mengarahkannya untuk datang ke sini dan menghidupkan kembali Xiao Jiangming. Luo Xiu membuka matanya, dan dari antara alisnya, sari cahaya abadi melayang keluar, memancarkan cahaya keperakan seperti matahari yang menyilaukan. Cahaya perak menyebar ke segala arah. Di bawah sinar waktu ini, segalanya mulai melambat, semakin lama semakin lambat. Ketika waktu mencapai batas kelambatannya, akhirnya semua diam, membeku dalam keheningan. Membekukan waktu adalah batas maksimum dari hukum waktu. Tetapi melampaui batas ini, itu sudah masuk dalam ranah hukum yaitu membalikkan waktu. Menggunakan hukum waktu menguras kekuatan Luo Xiu secara ekstrim. Saat arus balik waktu terjadi, pemandangan masa lalu mulai muncul kembali. Wajah Luo Xiu menjadi semakin pucat. Sungai waktu seperti aliran yang terus mengalir, dan asal-usul alam semesta terletak di hulunya. Dengan berjalannya waktu, sungai ini semakin panjang dan tak terbatas. Yang sedang dilakukan Luo Xiu saat ini adalah melawan hukum alam dan membuat sungai ini mengalir mundur. Boom! Karena ini adalah tindakan yang melawan hukum alam, alam semesta segera merespons dengan menurunkan hukuman bencana guntur. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun, dan Luo Xiu meraung keras. Dengan satu tebasan Litian Shenjian, ia memblokir satu demi satu sambaran petir tersebut. Waktu berputar kembali dengan cepat. Akhirnya, ia kembali ke momen di mana Xiao Jiangming hendak dibunuh oleh Liu Tianlu. Monster pelahap dewa, ayo bergabung. Pada saat kritis ini, Luo Xiu mengaktifkan penyatuan ilahi. Dalam sekejap, monster pelahap dewa berubah menjadi zirah dan menyelimuti tubuhnya. Aura Luo Xiu melonjak hingga ke puncaknya. Boom! Ia langsung menyerang dengan jurusnya yang paling kuat, tombak darah pembunuh langit. Luo Xiu menggenggam pedang pembajak langit, yang kini telah berubah menjadi merah darah, seolah-olah bukan lagi pedang, melainkan tombak darah. Tidak hanya itu, ia juga memanggil boneka perang raksasa dan langsung membakar kekuatan esensi darah miliknya. Dengan itu, boneka perang tersebut bisa meledakkan kekuatan setingkat Kaisar Agung, dan bersama Luo Xiu, mereka menyerang langsung sungai waktu dengan serangan yang paling kuat. Hancurkan untukku, Luo Xiu berteriak dengan suara parau. Tombak darah pembunuh langit dan serangan boneka perang raksasa membuat sungai waktu bergetar sedikit, tetapi tidak pecah. Saat itu juga, dalam adegan yang terulang kembali di sungai waktu, Liu Tianlu kembali membunuh Xiao Jiangming. Jika Luo Xiu ingin menyelamatkan Xiao Jiangming, dia harus menghancurkan belenggu waktu. Sekali lagi, Luo Xiu membalik hukum waktu, bukan dengan membalikkan, melainkan dengan mempercepat aliran waktu, membuat adegan kematian Xiao Jiangming terus berulang. Bakar esensi darah. Kali ini, Luo Xiu membakar seluruh esensi darahnya. Bahkan dengan penguasaan hukum kehidupan tingkat 10, membakar semua esensi darah adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilakukan dengan sembarangan. Tetapi saat ini, Luo Xiu tidak peduli lagi. Krak, petir besar menghantam langsung ke kepalanya. Dengan tubuh perang fisik yang kuat serta perlindungan baju zirah yang berasal dari monster pelahap dewa, Luo Xiu berhasil bertahan. Namun, suara retakan terdengar, dan di kepalanya muncul retakan seperti pecahan porselen. Wajah Luo Xiu menjadi semakin serius. Bahkan dengan persiapannya, kesulitan yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Karena bahkan pada zaman Taisang King, belum ada yang pernah melakukan hal ini. Untuk membalikkan waktu dan menghidupkan kembali seseorang, kekuatan reinkarnasi adalah syarat mutlak. Reinkarnasi. Luo Xiu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan istana reinkarnasi dan langsung menghantamnya ke dalam sungai waktu. Bayangan reinkarnasi muncul, dan akhirnya, Luo Xiu berhasil merobek lubang kecil di sungai waktu. Meskipun lubangnya kecil, hal ini cukup untuk membuat Luo Xiu sangat bersemangat. Dengan satu gerakan jari, ia memasukkan jarinya melalui celah itu, langsung menembus ke dalam sungai waktu. Di dalam adegan yang berulang dalam aliran waktu, Liu Tianlu sekali lagi mengayunkan pedangnya untuk membunuh Xiao Jiangming. Namun, sebelum pedangnya bisa mengenai Xiao Jiangming, dari celah waktu, sebuah jari tiba-tiba muncul dari kehampaan. Puff! Dalam sekejap, jari tersebut langsung menghancurkan Liu Tianlu menjadi darah kabut. Tak berhenti di situ, jari tersebut juga membawa cahaya yang menyelimuti tubuh Xiao Jiangming, menariknya keluar dari aliran waktu. Di luar sungai waktu, Luo Xiu dengan cepat menarik kembali jarinya, dan sesosok cahaya muncul di hadapannya, secara perlahan membentuk kembali sosok Xiao Jiangming. Wajah bocah itu masih dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan dari saat kematiannya. Puff! Saat Luo Xiu berhasil menyelamatkan Xiao Jiangming, celah di sungai waktu segera tertutup, dan kekuatan balik yang sangat kuat langsung menghantam Luo Xiu. Darah segar menyembur dari mulutnya, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Untuk menyelamatkan Xiao Jiangming, Luo Xiu membakar seluruh esensi darahnya dan menderita luka parah. Pengorbanannya sangat besar, namun, semua ini belum selesai. Karena Luo Xiu telah membalikkan waktu, menantang hukum alam, maka ia harus menerima hukuman surgawi. Di sisi lain, Xiao Jiangming seharusnya sudah mati,
tetapi karena ia telah kembali dari aliran waktu, keberadaannya melanggar hukum alam semesta, sehingga hukuman bencana guntur langsung turun untuk melenyapkannya. Xiao Jiangming, yang baru saja kembali dari sungai waktu, tampak bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung mengibaskan tangannya dan memasukkan Xiao Jiangming ke dalam istana reinkarnasi. Boom! Langit dipenuhi petir yang menggelegar. Seluruh tubuh Luo Xiu langsung tenggelam dalam lautan petir. Ini adalah pengalaman hukuman bencana guntur paling mengerikan yang pernah ia alami. Pertama, ia harus menghadapi hukuman atas perbuatannya membalikkan waktu. Kemudian, hukuman untuk Xiao Jiangming yang kembali dari kematian. Dan sebagai pelengkap, hukuman bencana guntur dari kenaikan 3 tingkatan yang ia capai di dalam wilayah suci abadi juga ikut datang menghantamnya. Hukuman bencana guntur yang tiada henti bertahan lebih dari sebulan. Seluruh bintang waktu menjadi suram, dengan langit penuh dengan awan hitam dan sambaran petir tanpa henti. Akhirnya, setelah lebih dari 1 bulan penuh, langit kembali cerah. Awan petir perlahan menghilang. Namun, di daratan bintang waktu, sebuah kawah raksasa dengan diameter puluhan ribu kilometer telah tercipta. Di dasar kawah yang sangat dalam, yang penuh dengan aura kehancuran Tianfa, tanahnya benar-benar menghitam dan kehancuran terlihat di mana-mana. Di kedalaman puluhan ribu meter, setelah beberapa bulan berlalu, sebuah istana perunggu kecil tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan mulai mengambang di udara. Dari dalamnya, terdengar suara sangat lemah. Ini benar-benar terlalu gila. Tak diragukan lagi, istana kecil itu adalah istana reinkarnasi. Bencana guntur surgawi terlalu menakutkan, Luo Xiu benar-benar tidak bisa menahannya. Tubuhnya hancur total, dan bahkan laut kesadarannya ikut hancur. Satu-satunya alasan dia bisa bertahan adalah karena jiwa suci manusia miliknya bersembunyi di dalam istana reinkarnasi, sehingga ia masih memiliki sisa kehidupan. Jika hukuman surgawi berlangsung lebih lama, bahkan jiwa sucinya pun akan dihancurkan. Di dalam istana reinkarnasi, Xiao Jiangming melihat wujud jiwa Luo Xiu dan merasa sangat bingung. "Kakak Luo Xiu, apakah kamu yang menyelamatkanku? Kenapa kamu jadi kecil begini?" Baginya, jiwa Luo Xiu terlihat seperti versi kecil dari dirinya yang dulu. Mendengar ini, Luo Xiu merasa ingin tertawa dan menangis sekaligus. Garis bawah, apa maksudmu aku mengecil? Ini karena tubuhku hancur total. Aku hanya menyisakan jiwa suci ini. Bersambung.